Aku kira hidupku sudah tamat setelah diceraikan suami dan ditipu habis-habisan oleh ibu angkatku. Tapi satu telepon misterius di tengah malam mengubah takdirku selamanya. Suara dengungan mesin pendingin ruangan menjadi satu-satunya teman bagi Nadira malam itu. Jam dinding digital di sudut ruangan kantor yang luas namun sepi itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Nadira menghela napas panjang, mencoba meregangkan punggungnya yang terasa kaku setelah duduk berjam-jam di depan layar komputer. Cahaya monitor yang menyilaukan membuat matanya terasa perih. Tetapi ia tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan tumpukan laporan keuangan ini. Jika ia tidak menyelesaikan pekerjaannya malam ini, bosnya yang galak pasti akan memotong gajinya lagi. Dan potongan gaji adalah hal terakhir yang ia butuhkan saat ini. Hidupnya sudah cukup hancur tanpa harus kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang membuatnya tetap bisa makan dan membayar sewa kamar kos yang sempit. Nadira membetulkan letak hijabnya yang sedikit berantakan. Ia menatap pantulan wajahnya yang lelah di layar komputer yang gelap. Saat ia mematikan monitor sejenak, wajah itu tampak tirus dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menjadi saksi bisu betapa kerasnya ia bekerja untuk bertahan hidup. Bayangan masa lalu kembali menghantuinya di keheningan kantor yang kosong itu. Baru 6 bulan yang lalu, ia resmi bercerai dari Rama, lelaki yang dulu ia cintai. Namun, ternyata hanya benalu yang menghisap darahnya. Rama bukan hanya suami yang kasar, tetapi juga seorang penipu ulung yang meninggalkan tumpukan utang judi atas nama Nadira. Setiap kali ponselnya berdering dari nomor tak dikenal, jantung Nadira selalu berdegup kencang karena takut itu adalah penagih utang yang akan memaki atau mengancamnya. Belum cukup penderitaan itu, Nadira juga harus menerima kenyataan pahit tentang Ibu Kartini. Wanita yang ia panggil ibu sejak kecil. Wanita yang ia kira telah menyelamatkannya dari panti asuhan dan membesarkannya dengan kasih sayang, ternyata adalah dalang di balik kehancuran hidupnya. Ibu Kartini telah memanipulasi Nadira selama bertahun-tahun, menguras tabungan hasil kerja kerasnya dengan alasan sakit-sakitan yang ternyata palsu, dan bahkan bersekongkol dengan Rama untuk menggadaikan sertifikat tanah warisan kecil yang Nadira beli dengan susah payah. Setelah semua hartanya habis, Ibu Kartini mengusirnya begitu saja, mengatakan bahwa Nadira hanyalah anak pungut yang tidak tahu diuntung. Rasa sakit dikhianati oleh orang yang dianggap sebagai ibu kandung jauh lebih perih daripada perceraiannya. Kini, Nadira benar-benar sebatang kara di dunia yang kejam ini. Tiba-tiba ponsel tua miliknya yang tergeletak di atas meja bergetar hebat memecah keheningan malam. Nadira tersentak kaget. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Ia menatap layar ponsel itu dengan waspada. Nomor yang tertera di sana tidak tersimpan dalam kontaknya. Pikirannya langsung melayang pada para penagih utang yang beringas. Tangannya gemetar saat ia ragu-ragu untuk mengangkatnya. Namun, dering telepon itu terus berlanjut, seolah mendesak dan tidak sabar. Dengan memberanikan diri, Nadira menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinganya, bersiap mendengar bentakan kasar. "Halo!" Suara Nadira terdengar lirih dan parau. Namun, suara yang menjawabnya bukanlah suara kasar preman penagih utang. Itu adalah suara seorang pria yang terdengar tegas, berwibawa, namun menyeratkan kepanikan yang tertahan. Pria itu langsung berbicara tanpa basa-basi. "Apakah ini benar dengan saudari Nadira? Saya Mayor Arga, ajudan pribadi Jenderal Wiratama. Saya menghubungi Anda karena keadaan darurat. Jenderal Wiratama sedang sekarat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Beliau ingin menemui Anda sekarang juga." Nadira terdiam. Keningnya berkerut bingung. Ia merasa ini pasti salah sambung atau mungkin modus penipuan baru. Ia tidak kenal siapa itu Jenderal Wiratama. Lingkungan pergaulannya hanyalah karyawan biasa dan pedagang pasar, bukan jenderal militer. "Maaf, Pak. Anda pasti salah orang," jawab Nadira dengan nada lelah namun sopan. "Saya Nadira, tapi saya tidak kenal siapa Jenderal Wiratama. Saya anak yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal sejak saya masih kecil dan saya tidak punya kerabat seorang jenderal. Tolong jangan ganggu saya. Saya sedang bekerja." Nadira hendak memutus sambungan telepon itu, tetapi suara di seberang sana kembali terdengar. Kali ini lebih mendesak dan penuh permohonan. "Tunggu. Tolong jangan ditutup. Saya tahu ini terdengar gila, tapi saya tidak salah orang. Jenderal Wiratama menyebut nama Anda berkali-kali dalam igauannya. Beliau memegang foto Anda. Waktu beliau tidak banyak. Saudari Nadira, saya mohon sebagai permintaan terakhir seorang pahlawan negara yang sedang meregang nyawa.
Datanglah. Mobil jemputan sudah saya kirim ke lokasi kantor Anda berdasarkan pelacakan sinyal ponsel ini. Kata-kata Mayor Arga membuat bulu kuduk Nadira meremang. Ada ketulusan dan urgensi dalam suaranya yang sulit untuk diabaikan. Rasa penasaran mulai menyusup ke dalam hatinya, mengalahkan rasa takut dan lelahnya. Bagaimana mungkin seorang jenderal memiliki fotonya? Mengapa seorang petinggi militer mencarinya di saat-saat terakhir? Nadira berjalan menuju jendela kantor dan mengintip ke bawah. Benar saja. Di depan lobi gedung kantornya yang sepi, sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan plat nomor militer sudah terparkir. Mesinnya menyala menunggu. Pemandangan itu membuat Nadira sadar bahwa ini bukan lelucon. Dengan langkah ragu namun didorong oleh dorongan hati yang tak bisa dijelaskan, Nadira membereskan barang-barangnya. Ia turun ke lobi. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi. Nadira duduk diam di kursi belakang yang empuk, memandang jalanan Jakarta yang mulai lengang. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini jebakan Rama? Apakah Ibu Kartini merencanakan sesuatu yang jahat lagi? Namun melihat kegagahan mobil ini dan sikap sopir yang sangat profesional, rasanya tidak mungkin Rama atau Ibu Kartini mampu menyewa fasilitas semewah ini. Sesampainya di rumah sakit, Nadira disambut oleh suasana yang berbeda dari rumah sakit biasa. Penjagaan sangat ketat. Beberapa tentara berseragam lengkap berjaga di pintu masuk lobi VVIP. Begitu Nadira turun dari mobil, seorang pria tegap dengan seragam perwira mendekat. Wajahnya keras, namun matanya memancarkan kelegaan saat melihat Nadira. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Mayor Arga, orang yang meneleponnya tadi. Tanpa banyak bicara, Mayor Arga menggiring Nadira melewati lorong-lorong rumah sakit yang dingin dan berbau antiseptik kuat. Langkah kaki mereka menggema di lantai marmer yang bersih. Jantung Nadira berdegup semakin kencang seiring mereka mendekati sebuah pintu ganda yang besar di ujung lorong. Mayor Arga berhenti di depan pintu itu, menatap Nadira dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa hormat dan kesedihan. "Persiapkan diri Anda," bisiknya pelan sebelum membuka pintu berat itu. Nadira menelan ludah, meremas ujung blazernya yang lusuh. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan VVIP itu. Ruangan itu sangat luas, lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada kamar rawat inap. Namun dipenuhi dengan berbagai peralatan medis canggih yang berbunyi berirama. Di tengah ruangan, terbaring sosok tubuh yang tampak rapuh di atas ranjang besar. Nadira melangkah mendekat dengan perlahan. Kakinya terasa berat. Di atas ranjang itu terbaring seorang pria tua dengan wajah pucat pasi. Selang oksigen menutupi sebagian wajahnya dan berbagai kabel menempel di dada bidangnya yang kini terlihat kurus. Pria itu, Jenderal Wiratama, tampak sedang tidur. Namun napasnya terdengar berat dan tersendat-sendat. Nadira berdiri di samping ranjang, menatap wajah asing itu. Ia merasa tidak mengenali pria ini sama sekali. Ia hendak berbalik dan mengatakan kepada Mayor Arga bahwa ini benar-benar kesalahan besar, bahwa ia tidak seharusnya berada di sini. Namun saat Nadira hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya kaku seketika. Jantungnya seolah berhenti berdetak dan napasnya tertahan di tenggorokan. Tangan kiri sang jenderal yang terbebas dari infus tampak menggenggam erat sebuah benda. Jemarinya yang keriput dan lemah itu melingkari sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk bulan sabit yang unik, dengan ukiran kecil yang sangat spesifik di bagian ujungnya. Dunia Nadira seakan runtuh saat itu juga. Tangannya sendiri secara refleks meraba lehernya di balik hijab, menarik keluar sebuah kalung yang selalu ia pakai sejak ia bisa mengingat. Kalung milik Nadira memiliki liontin berbentuk bintang. Nadira tahu betul cerita tentang kalung itu. Itu adalah satu-satunya benda yang ia miliki saat ia ditemukan di panti asuhan dulu. Satu-satunya penghubung dengan masa lalunya yang gelap. Ia pernah diberitahu bahwa kalung bintang itu adalah pasangan dari kalung bulan sabit, sebuah set perhiasan yang ditempa khusus. Dan kini di tangan pria asing yang sekarat ini, kalung pasangannya berada. Bentuknya, ukurannya, bahkan jenis peraknya sama persis. Itu bukan kebetulan. Itu tidak mungkin kebetulan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nadira tanpa ia sadari. Ia menatap wajah Jenderal Wiratama lagi, kali ini dengan pandangan yang berbeda, mencari kemiripan, mencari jawaban. Perlahan, kelopak mata Jenderal Wiratama bergerak. Pria tua itu membuka matanya yang sayu. Pandangannya kabur pada awalnya.
Namun ketika matanya menangkap sosok Nadira yang berdiri mematung di sampingnya, sorot matanya berubah. Ada kilatan pengenalan, kerinduan, dan rasa sakit yang mendalam di sana. Tangan jenderal yang memegang kalung itu bergerak lemah, mencoba menggapai Nadira. Bibirnya yang kering bergerak-gerak di balik masker oksigen mencoba mengucapkan sesuatu. Nadira, yang masih syok, secara naluriah mendekatkan telinganya ke wajah sang jenderal. Suara pria itu sangat lemah. Hanya berupa bisikan yang menyerupai desis angin, namun terdengar jelas di telinga Nadira seperti sambaran petir. Akhirnya, bisik Jenderal Wiratama dengan air mata yang menetes dari sudut matanya. "Kau pulang, putriku." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh makna, menghantam kesadaran Nadira dengan kekuatan yang melumpuhkan. Putriku. Satu kata yang selama 25 tahun ini menjadi misteri terbesar dalam hidupnya, kini terucap dari bibir seorang pria yang sedang meregang nyawa. Nadira mundur selangkah. Kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada tiang infus agar tidak ambruk. Air matanya tumpah bukan karena kesedihan yang ia pahami, melainkan karena guncangan batin yang luar biasa. Ia ingin bertanya, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Mengapa ia dibuang? Mengapa ia hidup menderita jika ayahnya adalah seorang jenderal kaya raya? Namun waktu tidak berpihak padanya. Monitor detak jantung di samping tempat tidur mulai berbunyi lebih cepat, menandakan ketidakstabilan. Jenderal Wiratama menatap Nadira dengan tatapan lekat, seolah ingin merekam wajah putrinya untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi selamanya. Ia memaksakan sebuah senyum tipis, senyum penuh penyesalan sekaligus kelegaan. Tangannya yang memegang kalung bulan sabit itu terulur, menjatuhkan kalung itu ke telapak tangan Nadira yang dingin. "Maafkan, Ayah," desisnya sekali lagi. Suaranya makin memudar seiring napasnya yang makin berat. "Jaga dirimu, Nadira, jangan biarkan mereka mengambil hakmu." Itu adalah kalimat terakhir yang keluar dari mulut Jenderal Wiratama. Detik berikutnya, suara panjang dan melengking dari mesin monitor memenuhi ruangan. Garis hijau di layar berubah menjadi datar. Nadira terpekik tertahan, menutup mulutnya dengan tangan. Pintu ruangan terbuka kasar dan segerombolan dokter serta perawat berhamburan masuk mencoba melakukan tindakan resusitasi. Mayor Arga menarik Nadira mundur ke sudut ruangan, melindunginya dari kesibukan medis yang kacau itu. Nadira hanya bisa menatap nanar saat tubuh ayah kandungnya terguncang oleh alat pacu jantung. Namun, ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa ayahnya sudah pergi. Pertemuan pertama mereka sekaligus menjadi perpisahan terakhir. Rasa hampa yang aneh menyelimuti hatinya. Ia baru saja menemukan akarnya. Namun akar itu langsung tercabut di depan matanya. Beberapa menit kemudian, dokter menggelengkan kepala dan melepaskan masker oksigen. Waktu kematian dicatat. Jenderal Wiratama telah tiada. Suasana hening sejenak sebelum akhirnya digantikan oleh isak tangis yang terdengar palsu dari arah pintu masuk. Nadira menoleh dan melihat sekelompok orang berpakaian mewah menyerbu masuk ke dalam ruangan. Mereka adalah kerabat jauh Jenderal Wiratama. Ada seorang wanita parubaya dengan riasan tebal yang menangis histeris sambil memeluk kaki jenazah, dan beberapa pria berjas yang tampak sibuk berbisik-bisik satu sama lain dengan wajah tegang namun mata yang liar mencari sesuatu. Mereka adalah para sepupu dan keponakan jauh sang jenderal yang selama ini hidup dari belas kasihan beliau. Nadira belum pernah melihat mereka, tetapi ia bisa merasakan aura ketidaksukaan yang memancar saat mata mereka mendarat padanya. "Siapa perempuan gembel ini?" tanya salah satu wanita muda yang menatap Nadira dengan jijik, memindai penampilannya yang sederhana dengan rok kerja yang sudah pudar warnanya dan sepatu yang agak lecet. "Kenapa ada orang asing di ruang VVIP saat paman meninggal?" "Mayor Arga, usir dia. Jangan biarkan orang luar mencuri barang-barang berharga paman." Mayor Arga melangkah maju, berdiri tegap di depan Nadira seolah menjadi tameng hidup. Wajahnya dingin dan keras saat ia menatap kerabat-kerabat yang tamak itu. "Jaga bicara kalian." Suaranya menggelegar membuat ruangan itu seketika hening. Wanita ini bukan orang asing. Dia adalah tamu kehormatan Jenderal Wiratama, dan mulai saat ini dia berada di bawah perlindungan saya. Pernyataan itu membuat para kerabat saling berpandangan bingung dan curiga. Namun sebelum mereka sempat memprotes lebih lanjut, seorang pria tua berkacamata tebal dengan setelan jas hitam rapi masuk ruangan sambil membawa sebuah tas kulit. Dia adalah Pak Surya, pengacara pribadi Jenderal Wiratama yang sangat disegani.
Pak Surya membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah dokumen bersegel merah. Ia menatap seluruh orang di ruangan itu, lalu pandangannya berhenti pada Nadira dengan tatapan hormat. Sesuai dengan protokol darurat yang diinstruksikan oleh almarhum Jenderal Wiratama, saya akan membacakan inti dari wasiat beliau sekarang juga di hadapan saksi dan keluarga, ucap Pak Surya tegas. Para kerabat langsung merapat. Mata mereka berbinar penuh keserakahan, berharap nama mereka disebut sebagai penerima warisan. Berdasarkan tes DNA yang telah dilakukan secara rahasia seminggu yang lalu melalui sampel rambut yang diambil oleh tim intelijen Mayor Arga, lanjut Pak Surya, telah terkonfirmasi dengan tingkat keakuratan 99,9% bahwa wanita ini, Nadira, adalah putri kandung Jenderal Wiratama yang hilang 25 tahun lalu. Ruangan itu gempar. Teriakan ketidakpercayaan dan protes meledak. Nadira sendiri terbelalak kaget. Jadi mereka sudah mengawasinya? Mereka sudah mengambil sampel DNA-nya tanpa ia sadari. Pak Surya mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Oleh karena itu, sesuai hukum dan wasiat mutlak, Nadira ditetapkan sebagai ahli waris tunggal atas seluruh aset bergerak dan tidak bergerak milik Jenderal Wiratama, termasuk rumah utama, saham perusahaan, dana deposito. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dengan syarat Nadira harus menandatangani penerimaan warisan ini dalam waktu 30 hari. Kerabat lain tidak mendapatkan bagian apapun kecuali dana santunan kecil yang sudah ditentukan. Wajah-wajah para kerabat itu memerah padam karena marah. Mereka menatap Nadira bukan lagi dengan jijik, melainkan dengan kebencian yang mendalam. Nadira yang masih memegang erat kalung bulan sabit dan bintang yang kini bersatu di tangannya merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia, Nadira yang kemarin dikejar penagih utang, kini menjadi pemilik kekayaan yang tak terbayangkan. Api sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit dan lembab di pinggiran kota yang kumuh, sebuah televisi tabung tua menyiarkan berita sela. Rama sedang duduk bersila di lantai, menyuapkan mie instan ke mulutnya dengan kasar. Di sampingnya, Ibu Kartini sedang menghitung uang receh hasil kembalian belanja. Wajahnya masam karena uang mereka semakin menipis. Tiba-tiba tayangan berita menampilkan liputan langsung dari depan rumah sakit militer. Narator berita menyebutkan tentang wafatnya Jenderal Wiratama dan desas-desus ditemukannya ahli waris yang hilang. Kamera menyorot sekilas ke arah pintu lobi rumah sakit yang terbuka, di mana Mayor Arga sedang mengawal seorang wanita berhijab keluar menuju mobil. Rama tersedak mie instan yang sedang dikunyahnya. Ia memicingkan mata, mendekatkan wajahnya ke layar televisi yang bersemut itu. Matanya membelalak lebar. Itu Nadira! Teriak Rama sambil menunjuk layar dengan garpu plastiknya. Ibu Kartini menoleh cepat, menyipitkan matanya yang rabun. Hah? Si anak pungut itu? Mana mungkin? Jangan ngawur kamu, Rama. Nadira itu gembel. Mana mungkin masuk berita bareng jenderal. Namun kemudian layar televisi menampilkan foto close-up wajah Nadira dengan judul berita besar di bawahnya. Putri yang hilang ditemukan. Pewaris tunggal kekayaan triliunan rupiah. Sendok di tangan Ibu Kartini terjatuh ke lantai berdenting nyaring. Wajah tua yang keriput itu perlahan berubah dari kaget menjadi seringai licik yang mengerikan. Matanya yang tadi redup kini bersinar oleh ketamakan yang luar biasa. Ia menatap Rama yang juga sedang menyeringai lebar. Rama? Panggil Ibu Kartini dengan suara yang tiba-tiba menjadi manis, seolah ia tidak pernah mengusir Nadira. Sepertinya kita harus menjenguk mantan istrimu. Kasihan dia. Pasti dia kesepian sendirian mengurus harta sebanyak itu. Kita adalah keluarganya. Kan? Kita harus membantunya, menghabiskan uang itu. Rama tertawa. Tawa yang jahat dan penuh rencana busuk. Benar, Bu. Nadira itu bodoh dan lemah. Dulu aku bisa menipunya sampai habis. Sekarang pun pasti bisa. Kita akan kaya raya, Bu. Kita akan ambil semuanya dari dia. Di malam yang sama saat Nadira berduka atas ayah yang baru ditemukannya, dua serigala lapar di sudut kota mulai mengasah taring mereka. Bersiap untuk menerkam domba yang kini berkalung emas. Halaman rumah dinas Jenderal Wiratama yang kini menjadi milik Nadira membentang luas seperti lapangan bola, dikelilingi oleh pagar beton setinggi 3 meter dengan kawat berduri di bagian atasnya. Nadira duduk di sofa kulit berwarna krem di ruang tamu utama yang langit-langitnya dihiasi lampu kristal gantung raksasa. Rasanya seperti mimpi. Atau lebih tepatnya seperti tersesat di dunia orang lain. Baru 2 hari yang lalu,
Ia tidur di kasur busa tipis yang bau apek di kamar kos sempitnya. Dan sekarang ia dikelilingi oleh pelayan berseragam yang siap melayaninya kapan saja. Namun kemewahan ini terasa dingin. Tidak ada kehangatan keluarga di sini. Hanya sisa-sisa kenangan dari seorang ayah yang tidak sempat ia kenal. Mayor Arga berdiri tegak di sudut ruangan. Matanya yang tajam selalu waspada mengawasi sekeliling, memastikan keamanan nyonya barunya terjamin sepenuhnya. Nadira masih belum terbiasa dipanggil Nona Nadira, dengan nada penuh hormat itu. Ia rindu kesederhanaan hidupnya yang dulu sebelum badai utang dan pengkhianatan menghancurkannya. Namun ia tahu tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu. Di hadapannya, Pak Surya membuka tumpukan dokumen tebal di atas meja marmer. Ia menjelaskan prosedur pencairan aset yang rumit dan memakan waktu. Meskipun Nadira sudah dinyatakan sebagai ahli waris berdasarkan tes DNA awal, prosedur hukum tetap mengharuskan masa tunggu selama 1 minggu untuk verifikasi akhir sebelum seluruh akses rekening bank dan aset properti diserahkan sepenuhnya. Selama masa transisi ini, Nadira hanya diberikan akses ke dana operasional terbatas, yang bagi Nadira jumlahnya sudah sangat fantastis. Namun bagi ukuran kekayaan Jenderal Wiratama, itu hanyalah remah-remah. Pak Surya juga menjelaskan sebuah klausul penting dalam wasiat sang jenderal. Jika Nadira meninggal dunia sebelum proses legalitas selesai, atau jika ia menolak warisan ini, maka seluruh harta akan disumbangkan ke Yayasan Amal Militer dan tidak ada 1 sen pun yang jatuh ke tangan kerabat lain. Klausul ini dibuat khusus untuk melindungi Nadira dari keluarga besar yang serakah. Namun ironisnya, hal ini justru memancing bahaya yang lebih besar dari arah yang tidak diduga. Bel keributan di gerbang. Ketenangan di ruang tamu itu terusik ketika suara keributan terdengar dari arah gerbang utama. Melalui layar monitor CCTV yang terpasang di dinding ruang keamanan, Nadira bisa melihat 2 sosok yang sangat ia kenali sedang berdebat sengit dengan penjaga gerbang. Jantung Nadira berdegup kencang. Darahnya berdesir panas naik ke kepala. Di layar itu terlihat Rama mengenakan kemeja batik yang agak kusut dan membawa sebuket bunga mawar yang tampak layu. Sementara Ibu Kartini berdiri di sampingnya dengan mengenakan gamis panjang dan kerudung lebar. Wajahnya basah oleh air mata. Mereka berteriak-teriak meminta izin masuk, mengaku sebagai keluarga terdekat Nadira. Rasa mual seketika menyerang perut Nadira. Keberanian mereka sungguh luar biasa. Setelah membuangnya seperti sampah, kini mereka datang mengemis seperti anjing kelaparan begitu mencium bau uang. Mayor Arga melirik Nadira, melihat kegelisahan di wajah wanita itu. Apakah Nona ingin saya mengusir mereka? Saya bisa memerintahkan penjaga untuk menyeret mereka pergi sekarang juga. Tawarnya dengan nada dingin. Namun Nadira terdiam sejenak. Ada bagian kecil dalam dirinya yang masih naif. Bagian yang merindukan sosok ibu. Bagian yang pernah mencintai Rama dengan tulus. Ia ingin tahu, seberapa rendah mereka bisa bersandiwara. Dengan suara bergetar namun tegas, Nadira menggeleng. Biarkan mereka masuk, Mayor. Aku ingin mendengar apa yang ingin mereka katakan. Aku ingin melihat wajah mereka di hadapanku. Mayor Arga tampak tidak setuju. Namun ia mengangguk patuh dan memberi instruksi melalui radio komunikasinya. Beberapa menit kemudian, pintu ruang tamu terbuka. Rama dan Ibu Kartini melangkah masuk dengan ragu-ragu. Mata mereka langsung membelalak takjub melihat kemewahan interior rumah itu. Mulut Rama sedikit terbuka saat melihat lukisan-lukisan mahal di dinding dan perabot antik bernilai miliaran. Namun begitu mata mereka bertemu dengan tatapan dingin Nadira, mereka langsung mengubah ekspresi wajah menjadi penuh penyesalan yang dibuat-buat. Ibu Kartini langsung berlari kecil dan menjatuhkan dirinya di kaki Nadira, menangis meraung-raung dengan suara yang memekakkan telinga. Nadira, anakku sayang, ibu rindu sekali padamu, nak. Maafkan ibu yang bodoh ini. Ia mencoba memeluk kaki Nadira. Namun Nadira menarik kakinya menjauh dengan cepat. Rama ikut berlutut di samping ibunya. Wajahnya dipasang sedemikian rupa agar terlihat menyedihkan. Sayang Nadira, tolong dengarkan aku dulu. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Waktu itu aku stres berat karena pekerjaan. Aku tidak sadar apa yang aku lakukan padamu. Aku menceraikanmu karena aku tidak ingin kamu ikut menderita menanggung beban hidupku. Aku melakukannya demi kebaikanmu, Nadira. Tapi sumpah demi Tuhan, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Sekarang melihat kamu sukses seperti ini, aku ikut bahagia. Aku ingin kita rujuk.
Kita bangun lagi rumah tangga kita dari awal. Aku janji akan menjadi suami yang baik. Suami yang pantas mendampingi putri seorang jenderal. Kata-kata Rama meluncur licin seperti ular, penuh kebohongan yang manis. Nadira menatap mereka dengan pandangan kosong. Dulu, kata-kata manis Rama selalu berhasil meluluhkannya. Dulu, air mata Ibu Kartini selalu membuatnya merasa bersalah. Namun hari ini, di ruangan yang dingin ini, ia melihat mereka dengan kacamata yang berbeda. Ia melihat Rama bukan sebagai suami yang hilaf, melainkan parasit yang malas bekerja. Ia melihat Ibu Kartini bukan sebagai ibu penyayang, melainkan wanita manipulatif yang kejam. "Kamu bilang demi kebaikanku?" Tanya Nadira pelan. Suaranya tajam menusuk. "Kamu menceraikanku saat aku sakit dan tidak punya uang sepeser pun. Kamu membiarkan penagih utang menerorku setiap hari. Dan kamu, Bu, kamu mengusirku dari rumah yang sertifikatnya aku tebus dengan gaji pertamaku. Di mana letak kasih sayang itu? Saat aku kelaparan di jalanan minggu lalu." Ibu Kartini mengangkat wajahnya. Air matanya masih mengalir deras. Namun matanya bergerak liar mencari alasan. Itu semua salah paham. Nak, ibu dihasut tetangga. Ibu sedang sakit pikiran waktu itu. Ibu merawatmu sejak bayi, Nadira. Ibu yang memungutmu, memberimu makan, menyekolahkanmu. Ingatlah jasa-jasa ibu, Nak. Air susu jangan dibalas dengan air tuba. Ibu ini satu-satunya keluarga yang kamu punya di dunia ini. Darah memang lebih kental dari air, tapi keringat ibu yang membesarkanmu juga berharga. Ibu Kartini mulai memainkan kartu jasa membesarkan anak, senjata pamungkas yang selama ini selalu berhasil membuat Nadira tunduk. Hati Nadira sedikit goyah. Bagaimanapun juga, ingatan masa kecilnya bersama Ibu Kartini tidak semuanya buruk. Ada momen-momen di mana mereka tertawa bersama, makan sepiring berdua. Rasa bersalah yang ditanamkan selama bertahun-tahun mulai tumbuh kembali. Mungkin mereka benar-benar menyesal. Mungkin uang ini bisa mengubah mereka menjadi baik. Nadira menunduk, meremas tangannya yang berkeringat. Melihat keraguan itu, Rama menyeringai tipis dan perlahan bangkit, hendak memegang bahu Nadira untuk melancarkan rayuan terakhirnya. Namun sebelum tangan kotor Rama menyentuhnya, sebuah tangan kekar menepisnya dengan kasar. Mayor Arga berdiri di antara mereka. Tatapannya menyala penuh amarah. Cukup sandiwaranya, hardiknya. Ia melemparkan sebuah map berwarna biru ke atas meja. Map itu terbuka, memperlihatkan foto-foto Rama sedang berjudi di sebuah kasino ilegal dan bukti tagihan utang yang menumpuk hingga miliaran rupiah. Nadira menatap foto-foto itu dengan terkejut. Tanggal yang tertera di foto itu adalah kemarin malam. Saat Rama seharusnya menyesal dan memikirkan Nadira, ia justru sedang berjudi, mempertaruhkan uang yang bahkan belum ia miliki. "Kalian datang ke sini bukan karena cinta atau penyesalan," lanjut Mayor Arga dengan suara dingin. "Kalian datang karena Rama punya utang jatuh tempo 3 hari lagi kepada rentenir yang mengancam akan membunuhnya. Kalian butuh uang Nona Nadira untuk menyelamatkan nyawa kalian sendiri. Dan kau, Ibu Kartini." Mayor Arga menatap wanita tua itu dengan jijik. "Tim intelijen saya menemukan fakta bahwa kau tidak pernah mengadopsi Nadira secara resmi. Kau menculiknya dari rumah sakit bersalin 25 tahun lalu, saat terjadi kebakaran kecil. Kau bukan penyelamat. Kau adalah penculik." Nadira ternganga. Napasnya tercekat. Fakta tentang penculikan itu menghantamnya lebih keras daripada pengkhianatan Rama. Jadi, selama ini ia hidup bersama orang yang memisahkannya dari orang tua kandungnya. Ibu Kartini pucat pasi. Mulutnya terkunci rapat. Rahasia yang ia kubur selama 25 tahun terbongkar dalam satu kalimat. Rama yang panik melihat situasi yang tidak menguntungkan langsung menarik tangan ibunya. "Ini fitnah. Ayo, Bu, kita pergi. Nadira sudah dicuci otaknya oleh tentara ini. Kita tidak butuh uang haram ini." Teriak Rama sambil menyeret ibunya keluar dengan langkah tergesa-gesa, ketakutan melihat pistol di pinggang Mayor Arga. Nadira hanya bisa menatap kepergian mereka dengan tubuh gemetar. Air mata kemarahan mulai menetes membasahi pipinya. Ia sadar sekarang musuhnya bukanlah orang asing, melainkan masa lalunya sendiri. Kaca pembesar mengarah ke kanan kunjungan ke rumah lama. Keesokan harinya, suasana hati Nadira masih kacau balau.
Namun ia memaksakan diri untuk tetap tegar. Ia memutuskan untuk mengunjungi rumah lamanya, kontrakan kumuh tempat ia dan Rama dulu tinggal, serta rumah peta Ibu Kartini yang kini kosong karena mereka berdua diusir oleh pemilik kontrakan. Nadira ingin mengambil beberapa barang pribadinya yang tertinggal, terutama ijazah dan beberapa foto masa kecil yang mungkin bisa menjadi petunjuk tentang masa lalunya. Mayor Arga bersikeras untuk menemani dengan satu peleton pengawal. Namun Nadira menolak secara halus. Ia merasa risih jika harus pergi ke kampung kumuh dengan iring-iringan mobil mewah dan tentara bersenjata lengkap. Akhirnya mereka sepakat Nadira akan pergi hanya ditemani Mayor Arga yang menyamar berpakaian sipil dan satu sopir kepercayaan menggunakan mobil sedan biasa yang tidak mencolok. Perjalanan menuju daerah pinggiran kota itu terasa mencekam. Langit mendung menggantung rendah, seolah mendukung suasana hati Nadira yang kelabu. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta. Saat memasuki jalan tol lingkar luar yang sepi, sopir tiba-tiba mengumpat pelan. "Pak, remnya blong!" teriak sopir panik. Kakinya menginjak pedal rem yang terasa kosong. Mobil yang sedang melaju dalam kecepatan tinggi meluncur tanpa kendali mendekati tikungan tajam. Nadira menjerit tertahan, mencengkeram pegangan pintu dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Mayor Arga dengan sigap melompat ke kursi depan, mengambil alih kemudi, mencoba menstabilkan kendaraan menggunakan rem tangan secara bertahap. "Tahan napas, Nona!" serunya. Mobil berdecit keras. Ban bergesekan dengan aspal, lalu melintir dan menabrak pembatas jalan dengan benturan keras. Kaca jendela pecah berhamburan. Airbag mengembang menghantam wajah mereka. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara desis radiator yang bocor. Nadira terbatuk-batuk, kepalanya pusing. Namun ia sadar ia masih hidup. Mayor Arga segera memeriksa keadaannya. "Anda terluka." Nadira menggeleng lemah. Hanya ada goresan kecil di dahinya. Mereka keluar dari mobil yang ringsek itu dengan susah payah. Mayor Arga segera memeriksa bagian bawah mobil. Rahangnya mengeras. "Ini bukan kecelakaan," geramnya. Ia menunjukkan selang rem yang terpotong rapi. Ada yang menyabot mobil ini saat diparkir di garasi Mensyahn semalam. Ini peringatan keras. Pelakunya punya akses, atau menyelinap masuk dengan sangat profesional. Pikiran Nadira langsung tertuju pada Rama. Mantan suaminya itu pernah bekerja di bengkel mobil. Ia tahu cara merusak rem tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Teror ini nyata. Mereka tidak main-main. Mereka menginginkan Nadira mati jika mereka tidak bisa memilikinya. Namun meskipun syok, Nadira bersikeras melanjutkan tujuannya. Justru kejadian ini membakar semangat perlawanannya. Ia tidak mau lagi menjadi korban yang ketakutan. Paket penemuan buku catatan. Mereka memanggil taksi daring dan melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan lama Ibu Kartini. Rumah itu tampak menyedihkan. Pintu depannya setengah terbuka karena engselnya rusak. Di dalam, bau lembab dan sampah menyengat hidung. Barang-barang berserakan di lantai, tanda bahwa penghuninya pergi dengan terburu-buru atau diusir paksa. Nadira melangkah masuk. Memori masa kecilnya berputar kembali. Di sudut ruangan inilah ia sering dimarahi. Di dapur itulah ia dipaksa memasak sejak SD. Nadira mulai menggeledah lemari tua yang sudah dimakan rayap di kamar Ibu Kartini. Di bawah tumpukan baju bekas yang bau apek, tangannya menyentuh sebuah kotak kaleng biskuit tua yang berkarat. Hatinya berdebar. Ia ingat Ibu Kartini selalu melarangnya menyentuh kotak ini. Dengan tangan gemetar, Nadira membuka tutup kaleng itu. Isinya bukan uang atau perhiasan, melainkan buku catatan kusam dan beberapa lembar kwitansi kuning yang sudah pudar tintanya. Nadira membuka buku catatan itu. Tulisan tangan Ibu Kartini yang cakar ayam memenuhi halamannya. Matanya membelalak saat membaca isinya. Itu adalah buku catatan penjualan. 12 Mei 1999, anting emas bayi milik anak pungut terjual Rp500.000. 20 Juni 2000, gelang kaki perak terjual Rp200.000. Agustus 2005, uang saku sekolah Nadira diambil Rp50.000. Catatan itu terus berlanjut hingga tahun-tahun terakhir. Mencatat setiap sen yang dicuri Ibu Kartini dari Nadira. Bahkan mencatat rencana-rencana jahatnya. Di halaman terakhir tertulis, "Buat Nadira cerai sama Rama. Bikin dia miskin biar mau kerja di tempat bos rentenir. Rama setuju asal dapat bagian 30%.
Air mata Nadira menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemurkaan yang murni. Dadanya sesak oleh rasa benci yang meluap-luap. Ternyata perceraiannya, kemiskinannya, penderitaannya. Semuanya adalah skenario. Wanita yang ia panggil ibu dan pria yang ia panggil suami telah bersekongkol menjualnya. Mereka adalah iblis berwujud manusia. Nadira meremas buku itu hingga kertasnya kusut. Di balik lipatan kwitansi, ia menemukan fakta yang lebih mengerikan. Sebuah surat perjanjian tidak resmi dengan kepala rentenir. Isinya menyatakan bahwa Rama menjaminkan mantan istrinya sebagai pelunas utang jika ia tidak bisa membayar dalam tempo 1 bulan. Nadira hampir muntah membaca itu. Api rumah akan dibakar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat di depan pintu rumah. Mayor Arga memberi isyarat agar Nadira diam dan bersembunyi di balik lemari. 2 pria bertubuh besar dengan tato di lengan masuk ke dalam rumah sambil membawa jeriken bensin. Cepat bakar rumah ini. Bos bilang jangan sampai ada bukti yang tertinggal. Si Rama bilang ada buku catatan ibunya yang ketinggalan di sini. Kalau polisi nemu itu, kita semua bisa kena, ujar salah satu preman. Nadira membekap mulutnya agar tidak berteriak. Rama mengirim orang untuk membakar rumah ini. Dan mereka tidak tahu Nadira ada di dalam. Preman itu mulai menyiramkan bensin ke sofa dan tumpukan koran di ruang tengah. Bau bensin menyengat udara dengan cepat. Salah satu preman menyalakan korek api. Api kecil menari di ujung pemantik, siap melahap segalanya. Nyawa Nadira kini berada di ujung tanduk. Terperangkap di dalam rumah kayu yang sebentar lagi akan menjadi neraka api. Mayor Arga menarik napas panjang. Ia tahu ia harus bertindak cepat dan senyap. Ia tidak membawa senjata api karena sedang menyamar. Hanya pisau lipat kecil dan kemampuan bela diri tangan kosong. Satu gerakan salah, tempat ini akan meledak bersama mereka semua. Saat preman itu hendak melempar korek api, Mayor Arga melompat keluar dari bayangan. Ia menendang tangan preman itu hingga korek api terlempar jauh. Perkelahian hidup dan mati pun dimulai di tengah genangan bensin yang mematikan. Nadira mengintip dari celah lemari. Melihat Mayor Arga bertarung melawan 2 pria berbadan raksasa demi melindunginya. Saat itulah sesuatu dalam diri Nadira berubah total. Rasa takutnya lenyap. Digantikan oleh tekad baja. Ia bukan lagi Nadira yang lemah. Ia adalah Putri Jenderal Wiratama. Matanya tertuju pada sebuah vas bunga tanah liat yang berat di atas lemari. Dengan napas memburu, Nadira menggenggam vas itu. Menunggu momen yang tepat untuk ikut bertarung. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai penyintas yang siap melawan. Vas bunga tanah liat itu melayang di udara. Dengan seluruh tenaga dan kemarahan yang terkumpul di dadanya, Nadira menghantamkan vas itu ke kepala salah satu preman yang sedang bergulat dengan Mayor Arga. Buk! Suara benturan keras terdengar. Tubuh besar itu ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. Mayor Arga yang mendapatkan celah segera melumpuhkan preman kedua dengan tendangan memutar telak ke arah rahang. Kedua penjahat itu terkapar di tengah bau bensin yang menyengat. Tanpa membuang waktu, Mayor Arga menarik tangan Nadira. Mari, cepat. Mereka berlari keluar dari rumah tua itu. Tepat saat api mulai menjilat gorden jendela. Beberapa detik kemudian, kobaran api membesar dengan cepat, melahap struktur kayu yang lapuk. Nadira berdiri terengah-engah, menatap kobaran api yang menghanguskan sisa-sisa masa lalunya. Di tangannya ia masih mendekap erat kaleng biskuit berisi buku catatan Ibu Kartini. Satu-satunya bukti yang berhasil ia selamatkan malam itu. Di bawah cahaya api yang menari-nari, Nadira bersumpah. Ia tidak akan lagi lari. Ia akan berhenti menjadi mangsa, dan mulai menjadi pemburu. Rencana balasan. Keesokan harinya, Nadira melancarkan rencana balasan. Ia tidak langsung menyerahkan bukti itu ke polisi. Ia ingin menghancurkan Rama dan Ibu Kartini sampai ke akar-akarnya. Membuat mereka membuka topeng mereka sendiri. Dengan bantuan tim rias profesional yang disewa oleh manajemen warisan jenderal, Nadira mengubah penampilannya. Wajahnya yang dulu kusam kini bersinar terawat. Balutan hijab sutra mahal menggantikan kerudung instan yang lusuh. Gamis rancangan desainer membalut tubuhnya dengan elegan. Namun perubahan terbesar ada pada matanya. Tidak ada lagi sorot takut atau ragu. Yang ada hanya ketegasan. Nadira menghubungi Rama.
Ia berpura-pura suaranya masih lemah lembut seperti dulu. Ia meminta maaf atas kejadian di rumah sakit dan mengundang Rama serta Ibu Kartini untuk makan malam perdamaian di sebuah restoran privat mewah yang ia sewa sepenuhnya. Rama dan Ibu Kartini menelan umpan itu bulat-bulat. Bagi mereka, Nadira tetaplah wanita bodoh yang mudah dimanipulasi. Gelas anggur makan malam penuh sandiwara. Malam itu, di ruang privat restoran bintang 5 yang diterangi lilin dan alunan musik klasik, Rama dan Ibu Kartini datang dengan pakaian terbaik mereka. Namun tetap tampak norak jika disandingkan dengan keanggunan Nadira. Nadira menyambut mereka dengan senyum manis yang sebenarnya dingin. Ia memesan hidangan termahal. Membiarkan mereka makan dengan lahap seperti orang yang belum pernah melihat makanan enak seumur hidup. Di balik vas bunga besar di tengah meja dan di sudut ruangan, kamera serta penyadap suara berukuran mikro milik tim intelijen Mayor Arga telah merekam setiap gerak-gerik dan ucapan mereka. Suasana makan malam dipenuhi sandiwara menjijikan. Rama terus memuji kecantikan Nadira, mengatakan betapa ia menyesal telah melepaskan permata seindah istrinya. Ibu Kartini tak henti-hentinya mengingatkan masa kecil mereka, memanipulasi kenangan untuk membangkitkan rasa iba. Nadira mendengarkan semuanya dengan sabar. Sesekali mengangguk lemah seolah ia termakan rayuan itu. Jadi, Nadira, kata Rama sambil menggenggam tangan Nadira di atas meja. Matanya berkilat licik. Supaya harta warisan ini aman dan tidak diambil orang jahat, lebih baik kamu memberikan kuasa pengelolaannya padaku. Aku kan laki-laki. Aku lebih paham soal bisnis dan investasi. Kamu cukup duduk manis di rumah. Biar aku dan ibu yang mengurus semuanya demi masa depan kita. Nadira menunduk, menyembunyikan senyum sinisnya. Ia memancing mereka lebih jauh. Tapi Rama, aku dengar kamu punya banyak hutang. Apa kamu bisa dipercaya memegang uang sebanyak ini? Pancingan itu mengenai sasaran. Rama tertawa meremehkan. Pengaruh alkohol dari koktail yang ia minum membuatnya lengah. Ah, itu cuma isu kecil. Utang itu gampang lunas kalau uang warisan cair. Lagi pula, Nadira, kamu itu tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Kamu itu polos. Tanpa aku, kamu bakal ditipu orang lain. Cuma aku dan ibu yang tulus padamu. Lihat saja. Dulu waktu kamu miskin, siapa yang mau sama kamu? Cuma aku kan? Ucapan itu adalah pengakuan tidak langsung betapa mereka menganggap remeh Nadira. Tengkorak dan tulang menyilang dua upaya pembiusan. Puncak rencana busuk mereka terjadi saat hidangan penutup disajikan. Rama dengan cekatan menuangkan serbuk putih halus ke dalam gelas jus jeruk milik Nadira, saat Nadira pura-pura sibuk melihat ponselnya. Nadira melihat pantulan gerakan itu dari sendok perak di hadapannya. Jantungnya berdesir ngeri. Mereka berniat membiusnya. Namun Nadira tidak panik. Ia tahu Mayor Arga dan timnya sedang memantau dari mobil van di parkiran, siap menyerbu jika nyawanya terancam. Ini adalah bagian dari rencana Nadira untuk mendapatkan bukti kejahatan fisik yang tak terbantahkan. Minumlah jusnya supaya segar, kata Rama sambil menyodorkan gelas itu. Nadira menatap gelas itu, lalu menatap wajah Rama dan Ibu Kartini bergantian. Mereka menatapnya dengan penuh harap seperti hiena menunggu mangsanya tumbang. Nadira mengangkat gelas itu. Dalam hati ia berdoa, demi menjebak kalian, aku rela melakukan ini. Ia meneguk isinya perlahan. Rama dan Ibu Kartini saling bertukar pandang penuh kemenangan. Tak lama kemudian, efek obat tidur dosis tinggi itu mulai bekerja. Pandangan Nadira memburam. Kepalanya terasa berat. Tubuhnya lemas. Ia mencoba bertahan. Namun kegelapan mulai merenggut kesadarannya. Hal terakhir yang ia dengar sebelum kepalanya terkulai di atas meja adalah tawa jahat Ibu Kartini. Bagus. Rama, cepat bawa dia lewat pintu belakang. Mobil sewaan sudah siap. Kita bawa dia ke gudang di pinggir kota. Malam ini juga dia harus tanda tangan surat pemindahan aset itu sebelum dia sadar. Nadira terkulai tak berdaya. Masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Mempertaruhkan nyawanya demi sebuah keadilan. Bau apek dan debu menyengat hidung Nadira. Aroma itu memaksanya siuman dari tidur paksanya. Kepalanya masih berdenyut sakit, efek sisa obat bius yang diberikan Rama. Perlahan, Nadira membuka matanya sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di restoran mewah itu. Ia kini duduk terikat di sebuah kursi kayu tua di tengah ruangan luas yang gelap dan lembab.
Ini adalah gudang kosong yang terbengkalai. Cahaya remang-remang hanya berasal dari satu lampu bohlam kuning yang tergantung di langit-langit tepat di atas kepalanya. Di hadapannya, sebuah meja lipat kecil diletakkan lengkap dengan tumpukan dokumen dan bantalan tinta stempel. Rama dan Ibu Kartini berdiri di sana dengan wajah tidak sabar. Rama sedang merokok dengan gelisah. Sementara Ibu Kartini memegang jari jempol Nadira, bersiap menempelkannya ke bantalan tinta. Rupanya mereka mengira Nadira masih pingsan total. Cepat, Rama. Keburu dia sadar. Tempelkan jempolnya di surat kuasa ini. Setelah itu kita bisa kuras rekeningnya besok pagi-pagi sekali. Desak Ibu Kartini dengan suara serakah. Rama membuang puntung rokoknya dan mencengkeram pergelangan tangan Nadira dengan kasar. Ia mengarahkan jempol Nadira menuju kertas bermeterai. Tepat 1 sentimeter sebelum jempol itu menyentuh kertas. Nadira membuka matanya lebar-lebar. Tatapannya tajam, jernih, menusuk. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru bangun dari pingsan. Dengan gerakan tiba-tiba yang mengejutkan, Nadira menegakkan kepalanya dan berkata dengan suara lantang yang menggema di gudang kosong itu. Kalian pikir aku sebodoh dulu? Rama terlonjak kaget hingga melepaskan tangannya. Ibu Kartini memekik ngeri, mundur beberapa langkah seolah melihat hantu. Kamu sudah sadar? Bagaimana mungkin? Obat itu dosisnya untuk menidurkan kuda, gagap Rama. Nadira tersenyum miring. Senyum kemenangan yang membuat nyali Rama menciut. Ia tidak memberitahu mereka bahwa sebelum berangkat makan malam, ia sudah meminum penetral dan arang aktif atas saran dokter militer yang meminimalkan penyerapan obat tidur itu. Ia hanya pura-pura pingsan lebih lama untuk melihat sejauh mana mereka akan membawanya. Kalian baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup kalian, kata Nadira tenang. Menculik, merencanakan perampokan, dan percobaan pembiusan terhadap ahli waris jenderal. Kalian pikir Mayor Arga akan membiarkan aku sendirian? Seolah menjawab pertanyaannya. Suara sirine polisi meraung dari luar gudang. Cahaya merah dan biru lampu rotator menembus celah ventilasi. Suara megafon menggema. Kami dari kepolisian. Gedung ini sudah dikepung. Menyerah dan keluar dengan tangan di atas. Rama dan Ibu Kartini panik setengah mati. Mereka berlarian seperti tikus terperangkap. Rama mencoba membuka pintu depan, terkunci rapat. Ini jebakan. Dasar wanita ular. Kau menjebak suamimu sendiri, teriak Rama histeris. Ibu Kartini menangis meraung-raung, menyalahkan Rama. Nadira hanya duduk tenang. Ia membiarkan ikatan tali di tangannya, yang sebenarnya sudah longgar, terlepas dengan mudah. Ia telah melatih simpul itu. Saat pintu gudang didobrak paksa oleh tim gegana bersenjata lengkap, Rama melakukan tindakan nekat. Ia menarik Ibu Kartini dan berlari menuju pintu belakang gudang yang mengarah ke Sungai Kotor. Tembakan peringatan meletus di udara. Namun mereka tidak peduli. Ketakutan akan penjara membuat adrenalin mereka memuncak. Mereka melompat ke kegelapan malam. Menyusuri pinggiran sungai yang licin dan penuh sampah. Setelah penyelamatan, Mayor Arga masuk ke dalam gudang dan langsung berlari menghampiri Nadira. Ia memotong sisa ikatan tali. Anda baik-baik saja, Nona? Tanyanya cemas. Nadira mengangguk sambil memijat pergelangan tangannya yang memerah. Biarkan mereka lari sebentar, Mayor. Biarkan mereka merasakan ketakutan dikejar seperti yang aku rasakan dulu. Mereka tidak akan bisa lari jauh. Dan Nadira benar. Tikus pelarian yang berakhir mengerikan. Rama dan Ibu Kartini bersembunyi di gorong-gorong busuk di bawah jembatan. Pakaian mereka kotor dan berbau limbah. Rama membuka ponselnya yang retak. Sebuah notifikasi berita muncul. Judulnya membuat darahnya membeku. Hasil tes DNA resmi. Nadira Putri Sah Jenderal Wiratama. Seluruh aset resmi diserahkan hari ini. Berita itu menyebar di seluruh televisi dan media sosial. Wajah Nadira terpampang di mana-mana. Harapan Rama untuk mengklaim harta itu musnah total. Lebih parah lagi, wajah mereka kini disiarkan sebagai buronan penculikan. Ibu Kartini merebut ponsel itu, membaca, lalu menjatuhkannya ke air comberan. Habis sudah, tamat riwayat kita, Rama. Kita tidak dapat uang, malah jadi buronan, ratapnya. Namun Rama tidak menyerah. Matanya berkilat gila. Belum berakhir, Bu.
Kalau aku tidak bisa memiliki hartanya, tidak ada yang boleh memilikinya. Kita harus menghancurkannya. Di dalam gorong-gorong yang gelap itu, dua penjahat yang terdesak mulai menyusun rencana terakhir. Bukan lagi demi uang, melainkan balas dendam. Langit Jakarta malam itu seolah turut merasakan ketegangan yang memuncak. Awan hitam bergulung tebal menutupi bulan. Rintik hujan mulai turun, membasahi bumi dan menciptakan suasana suram yang mencekam. Di ruang kerjanya, Nadira menatap layar monitor CCTV yang menampilkan gerbang depan mansionnya yang kokoh. Tiba-tiba ponsel pribadinya, nomor lama yang sengaja ia aktifkan kembali untuk memancing Rama, berdering nyaring. Layar ponsel itu menampilkan nama, Sari. Jantung Nadira mencelos. Sari adalah sahabat baiknya. Satu-satunya orang yang tulus padanya di kantor lama. Mengapa Sari menelepon selarut ini? Halo, Sari? Ada apa? Tanya Nadira cepat, nada khawatir tak bisa disembunyikan. Namun suara yang menjawab bukanlah suara ceria Sari, melainkan suara berat dan serak yang sangat ia benci. Halo, istriku sayang. Apa kabar hidup barumu di Istana Emas? Darah Nadira mendidih. Rama. Di mana Sari? Kenapa ponselnya ada padamu? Bentaknya. Terdengar suara jeritan tertahan seorang wanita di seberang sana. Diikuti suara tamparan keras. Tolong, Nadira. Jangan datang. Ini jebakan? Teriak Sari sebelum suaranya dibungkam paksa. Rama tertawa pelan. Dengar baik-baik, Nyonya besar, desisnya. Datanglah ke dermaga tua Tanjung Priok, gudang nomor 4. Datang sendiri. Jangan bawa polisi. Jangan bawa ajudanmu yang sok jagoan itu. Kalau aku lihat satu saja sirine atau bayangan tentara, aku pastikan temanmu ini akan menjadi umpan hiu malam ini. Nadira mengepalkan tangan. Kau punya waktu 1 jam, lanjut Rama. Bawa sertifikat hak milik Menshan itu dan surat pernyataan pelepasan harta warisan yang sudah kau tanda tangani. Klik. Sambungan terputus. Tanda peringatan 2 keputusan berbahaya. Nadira membanting ponselnya ke meja. Napasnya memburu. Ia tahu ini jebakan bunuh diri. Namun ia tidak bisa membiarkan Sari mati karenanya. Mayor Arga yang berdiri di sampingnya langsung bereaksi. Nona, Anda tidak boleh pergi. Ini jelas perangkap. Biarkan tim taktis bergerak. Kami bisa melumpuhkan mereka tanpa membahayakan Anda. Nadira menggeleng tegas. Matanya memancarkan keberanian yang membuat Mayor Arga terdiam. Tidak, Mayor. Rama mengenalmu. Jika dia melihatmu, Sari mati. Aku harus pergi untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Siapkan tim penembak jitu di perimeter luar. Jangan bergerak sampai aku beri kode. Aku akan menghadapi iblis-iblis itu sendiri. Mayor Arga menatap Nadira beberapa detik. Lalu mengangguk. Baik. Kami akan mengawasi dari jarak aman. Awan hujan 2 dermaga tua. 1 jam kemudian, mobil sedan hitam yang dikemudikan Nadira memasuki area pelabuhan tua yang terbengkalai. Tempat itu seperti kota mati. Kontainer berkarat bertumpuk tinggi membentuk labirin besi. Lampu jalan remang-remang berkedip menyeramkan. Nadira memarkir mobilnya jauh dari gudang nomor 4. Ia berjalan kaki menembus hujan yang semakin deras. Air hujan membasahi hijab dan pakaiannya. Angin laut menampar wajahnya, membawa bau amis dan solar. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan menuju tiang gantungan. Namun ia terus melangkah. Tas dokumen di tangannya sebenarnya bukan berisi sertifikat, melainkan salinan bukti kejahatan Rama. Isohocok konfrontasi. Nadira tiba di depan gudang nomor 4. Pintu besinya terbuka setengah. Di dalam, diterangi lampu sorot kapal yang menyilaukan. Rama berdiri sambil memegang pisau komando besar yang diarahkan ke leher Sari. Sari terikat di kursi besi, mulutnya disumpal kain, matanya terbelalak ketakutan. Di samping mereka, Ibu Kartini berdiri memegang jeriken bensin. Wajahnya liar dan tak terawat. Ah, akhirnya sang putri raja turun dari tahtanya, ejek Rama. Lempar tas itu ke sini. Nadira berhenti sekitar 10 meter dari mereka. Ia mengangkat tas dokumen itu. Lepaskan Sari dulu, baru aku berikan tas ini. Rama menggeleng.
Kau tidak dalam posisi menawar. Pisau ditekan sedikit. Darah segar menetes dari leher Sari. Nadira memekik tertahan. Jangan. Oke, aku lempar. Tas itu meluncur ke kaki Rama. Ibu Kartini langsung menyambarnya. Tangannya gemetar saat membuka tas. Namun wajahnya berubah pucat pasi. Ini apa? Ini bukan sertifikat. Ini kertas sampah. Ia menghamburkan isi tas. Foto otopsi Jenderal Wiratama. Bukti transfer uang. Laporan racun arsenik. Nadira menatap mereka tajam. Suaranya tenang namun menggelegar. Itu tiket kalian ke neraka. Aku tahu semuanya. Aku tahu kalian membunuh ayahku. Aku tahu kalian meracuninya selama 2 tahun. Permainan sudah selesai. Tidak ada harta untuk kalian. Hanya penjara seumur hidup. Pedang menyilang 2 serangan Rama. Pengungkapan itu membuat Rama terdiam sejenak. Lalu wajahnya memerah. Urat lehernya menonjol. Kau pikir kau bisa menang dariku? Teriaknya. Ia mendorong kursi Sari hingga terguling. Lalu menerjang Nadira dengan pisau teracung. Nadira tidak lari. Beberapa hari terakhir, Mayor Arga telah memberinya kursus kilat bela diri. Saat Rama mengayunkan pisau, Nadira menghindar ke samping. Menangkap pergelangan tangannya. Menggunakan momentum larinya untuk membantingnya ke aspal. Pisau terlepas. Namun Rama bangkit dan menendang perut Nadira. Ia terhuyung. Rama menerjang lagi dan mencekik lehernya. Mati kau, umpatnya. Pandangan Nadira mulai gelap. Di kejauhan, Ibu Kartini tertawa histeris sambil menuangkan bensin di sekitar mereka. Ia berniat membakar semuanya. Pistol tembakan penyelamat. Dor. Tembakan memecah udara. Peluru bersarang di bahu Rama. Ia menjerit kesakitan dan melepaskan cekikannya. Dari balik kontainer, Mayor Arga dan tim taktis muncul dengan senjata terarah. Jatuhkan senjata. Tiarap, teriak Mayor Arga. Nadira terbatuk-batuk, menghirup udara rakus. Ia melihat Rama merangkak menuju pisau. Dengan sisa tenaga, Nadira menendangnya jauh. Rama menatapnya memohon. Nadira, tolong, aku suamimu. Nadira menatapnya dingin. Kau bukan suamiku. Kau pembunuh ayahku. Polisi memborgol Rama. Sementara itu, Ibu Kartini menyalakan pemantik di tengah genangan bensin. Jangan mendekat. Aku bakar semua, teriaknya histeris. Tim polisi ragu. Namun Mayor Arga bergerak cepat. Ia menembakkan taser. Tubuh Ibu Kartini kejang dan ambruk sebelum api menyentuh bensin. Saat mobil polisi hendak berangkat, Ibu Kartini yang mulai sadar mendongakkan kepalanya dari jendela mobil tahanan. Matanya menatap Nadira dengan kebencian yang membara. Kau pikir ini selesai? Hah? Kau pikir kau menang? Teriaknya parau. Aku sudah memasang bom di mobilmu. Meledak kau. Meledak. Kaca jendela dinaikkan paksa oleh polisi. Suara Ibu Kartini teredam. Namun ancamannya menggantung di udara malam yang dingin. Nadira berdiri mematung di dermaga. Matanya terpaku pada mobil sedannya yang terparkir jauh di ujung jalan pelabuhan yang gelap. Meskipun ancaman itu diucapkan dalam keadaan histeris, Nadira tidak bisa mengabaikannya. Wanita itu telah terbukti mampu melakukan kejahatan terencana selama 25 tahun. Mayor Arga segera memerintahkan tim penjinak bom dari unit Gegana untuk mengamankan area. Nadira ditarik mundur ke jarak aman, berlindung di balik dinding beton gudang. Robot penjinak bom bergerak perlahan mendekati mobil. Menit demi menit berlalu terasa seperti jam. Nadira menahan napas. Membayangkan jika mobil itu benar-benar meledak, kendaraan pertama yang membawanya menuju ayahnya akan hangus tak bersisa. Setelah pemeriksaan menegangkan selama 30 menit, kepala tim Gegana memberi sinyal aman. Tidak ada bom aktif. Yang ditemukan hanyalah rangkaian kabel semrawut, jam weker bekas, dan dinamit palsu dari lilin merah. Hanya gertakan terakhir. Teror psikologis. Ibu Kartini ingin Nadira hidup dalam ketakutan selamanya. Namun malam ini, Nadira memutuskan. Benih ketakutan itu tidak akan pernah tumbuh. Ia menatap mobil tahanan yang membawa Ibu Kartini pergi. Wanita itu meronta, berteriak tentang hartanya yang hilang. Nadira memalingkan wajah.
Seolah melihat sampah yang tak berharga. Timbangan 2 persidangan panjang. Bulan-bulan berikutnya diisi dengan proses hukum yang panjang dan melelahkan. Namun Nadira menghadapinya dengan kepala tegak. Ia menyewa tim pengacara terbaik. Bukan untuk memelintir hukum, tetapi untuk memastikan keadilan ditegakkan. Rama dan Ibu Kartini didakwa dengan pasal berlapis. Penculikan anak, pemalsuan dokumen negara, percobaan pembunuhan berencana, penipuan, keterlibatan sindikat pencucian uang. Di ruang sidang, Rama tampak kurus dan berantakan. Ia mencoba memainkan peran korban. Menangis di depan hakim, mengaku dipaksa oleh ibunya. Namun Nadira mematahkan semua itu. Ia memutar rekaman dari restoran malam itu. Suara Rama terdengar jelas merencanakan pembiusan dan penguasaan harta. Wajah Rama pucat pasi. Hakim mengetuk palu. Vonis maksimal dijatuhkan. Penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Untuk keduanya. Gembok neraka di balik jeruji. Kehidupan di penjara menjadi neraka dunia bagi Rama. Ia ditempatkan di blok sel paling keras. Ironisnya, di blok yang sama mendekam bos rentenir yang dulu ia tipu. Setiap malam, jeritan Rama terdengar dari balik jeruji. Ia tidak dibunuh. Kematian dianggap terlalu mudah. Ia dijadikan budak. Rama yang dulu sombong kini dipaksa membersihkan toilet penjara dengan sikat gigi. Wajahnya penuh lebam dan luka. Ia tidur di lantai dingin. Memakan sisa makanan narapidana lain. Hidup dalam ketakutan setiap detik. Nasib Ibu Kartini. Nasib Ibu Kartini tak kalah mengerikan. Di penjara wanita, ia menjadi musuh bersama. Kejahatannya menculik bayi dan menyiksa anak membuat para narapidana lain membencinya. Makanannya diludahi. Tak ada yang mau berbicara dengannya. Isolasi sosial dan tekanan mental menghancurkan kewarasannya. Ia mulai berbicara sendiri. Mengumpulkan kerikil dan sobekan kertas. Menyusunnya seperti uang dan sertifikat. Ia yakin itu hartanya. Wanita yang gila harta itu akhirnya memiliki harta. Namun hanya dalam bentuk ilusi. Merpati 2 kunjungan penutup. 1 tahun setelah vonis, Nadira memutuskan mengunjungi mereka sekali. Bukan untuk balas dendam. Untuk penutupan batin. Rama hampir tak dikenali. Giginya ompong. Jalannya pincang. Ia menangis histeris saat melihat Nadira. Nadira, tolong, aku suamimu. Keluarkan aku akan jadi budakmu. Nadira menatapnya datar. Kau bukan suamiku. Suamiku mati saat dia mencoba menjualku. Ia berbalik pergi. Rama meraung hingga diseret petugas. Lilin 2 pertemuan terakhir dengan Ibu Kartini. Di bangsal gangguan jiwa penjara, Ibu Kartini duduk bersila di lantai. Menghitung sobekan kertas. 1 juta, 10 miliar. Gumamnya. Ia menoleh, tatapannya kosong. Kamu siapa? Mau ambil uangku? Pergi. Ia tidak mengenali Nadira. Nadira menghela napas panjang. Aku memaafkanmu, Bu. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan. Beban di dadanya terasa terangkat. Setelah kunjungan itu, Nadira kembali ke Menshan. Pak Surya, sang pengacara, sudah menunggunya dengan senyum hangat. Ia membawa kabar yang menjadi puncak dari seluruh warisan Jenderal Wiratama. Nona Nadira, ujarnya, aset-aset bermasalah sudah kita bersihkan. Namun ada satu hal yang belum sempat saya sampaikan karena menunggu situasi aman. Jenderal Wiratama meninggalkan sebuah pulau pribadi di Kepulauan Timur yang tidak tercatat dalam aset publik. Nadira terdiam. Pak Surya melanjutkan. Pulau itu bukan tempat liburan biasa. Di sana terdapat tambang emas legal yang dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan. Hasilnya ditabung dalam dana abadi untuk Anda. Ia menyerahkan secari kertas berisi deretan angka 0 yang sangat panjang. Nadira tertegun. Ia bukan lagi sekadar kaya. Ia kini memiliki kekuatan finansial untuk mengubah dunia. Dan dengan kekuatan itu, Nadira bersumpah. Ia tidak akan menggunakannya untuk kemewahan semata. Ia akan memastikan tidak ada anak lain yang mengalami nasib seperti dirinya. Pembibitan 2 tahun kemudian. 2 tahun telah berlalu sejak badai kehidupan itu menerjang. Waktu perlahan mengikis luka-luka tajam di masa lalu, mengubahnya menjadi kekuatan.
Nadira kini bukan wanita yang sama. Ia telah bertransformasi sepenuhnya. Bukan hanya penampilannya yang anggun dalam busana muslimah modern berkelas, tetapi auranya. Ia adalah pemimpin. Seorang filantropis yang disegani. Pebisnis wanita yang tangguh. Nama Nadira Wiratama kini dikenal di seluruh negeri. Bukan sebagai korban drama keluarga, melainkan sebagai pendiri Yayasan Prawira, organisasi nirlaba raksasa yang bergerak di bidang perlindungan anak terlantar dan pemberdayaan wanita korban kekerasan rumah tangga. Sekolah Panti Asuhan Impian. Pagi itu cerah. Matahari hangat menyinari kompleks panti asuhan baru yang baru saja diresmikan oleh Nadira. Gedung itu megah, bersih, dan penuh warna. Jauh berbeda dari panti asuhan suram yang pernah ada dalam bayangannya. Di halaman rumput hijau, puluhan anak yatim piatu berlarian dengan tawa riang. Mereka mengenakan pakaian layak, makan makanan bergizi, mendapat pendidikan terbaik. Nadira berdiri di balkon lantai 2, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Dulu ia adalah salah satu dari anak-anak terbuang. Sekarang ia memastikan mereka memiliki masa depan. Ia menggunakan emas dari pulau warisan ayahnya untuk mencetak generasi emas baru. Inilah balas dendam terbaiknya. Mengubah penderitaan menjadi harapan. Jabat tangan hubungan baru. Langkah kaki tegap terdengar mendekat dari belakang. Nadira menoleh dan tersenyum. Mayor Arga, kini telah pensiun dini dari militer, berdiri dengan setelan jas rapi. Ia kini menjadi kepala keamanan sekaligus direktur operasional yayasan. Hubungan mereka berkembang perlahan. Dari pelindung dan yang dilindungi, menjadi rekan kerja, sahabat, dan seseorang yang mengisi ruang kosong di hati Nadira. Tidak ada drama berlebihan. Hubungan mereka dibangun di atas kepercayaan dan luka yang disembuhkan bersama. Semua tamu sudah hadir di aula utama. Nona, maksud saya? Nadira, kata Arga sambil tersenyum canggung. Nadira tertawa kecil. Terima kasih, Arga. Tapi sebelum itu, aku ingin mampir ke makam ayah sore nanti. Arga mengangguk. Saya akan siapkan mobil. Matahari terbit di makam sang jenderal. Sore harinya, di pemakaman pahlawan yang hening dan asri, Nadira bersimpuh di samping nisan marmer hitam bertuliskan nama Jenderal Wiratama. Ia meletakkan bunga lili putih, membersihkan daun kering di atas pusara. Angin sore memainkan ujung jilbabnya. Nadira menyentuh liontin di lehernya. Kini 2 liontin, bulan sabit milik ayahnya dan bintang miliknya, disatukan dalam satu rantai emas putih. Simbol penyatuan ayah dan anak. Ayah, bisiknya. Aku sudah melakukan apa yang ayah inginkan. Aku tidak membiarkan mereka menang. Aku menjaga warisan ini bukan untuk menumpuk kekayaan, tapi untuk membersihkan nama keluarga kita. Rama lumpuh total bulan lalu karena perkelahian di penjara. Dan Ibu Kartini, dia sudah tidak ingat siapa dirinya lagi. Mereka sudah mendapatkan pengadilan dunia, dan sebentar lagi pengadilan akhirat. Ayah bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Angin lembut menyelimuti bahunya. Seolah ada pelukan tak kasat mata. Nadira tahu, di suatu tempat, ayahnya tersenyum bangga. Cincin masa depan baru. Nadira bangkit berdiri. Arga berdiri beberapa langkah di belakang, memberi ruang privasi. Nadira menoleh, mengulurkan tangannya. Arga menggenggamnya. Cincin pertunangan sederhana berkilau di jari Nadira. Mereka berjalan meninggalkan pemakaman. Langkah mereka selaras menuju masa depan. Kilauan pelajaran terbesar. Di balik kemewahan, kekuasaan, dan kemenangan yang ia raih, Nadira belajar satu hal paling berharga. Darah seorang pejuang mengalir dalam tubuhnya. Ia bukan putri yang menunggu diselamatkan. Ia adalah ratu yang membangun kerajaannya dari puing-puing kehancuran. Rama dan Ibu Kartini hanyalah batu tajam yang mengajarinya memakai sepatu besi. Saat mobil mewah yang membawa Nadira melaju membelah jalanan kota, ia melihat layar videotron raksasa di pinggir jalan. Wajahnya terpampang dalam iklan layanan masyarakat yayasannya. Tagline besar tertulis di bawahnya. Kekuatan sejati adalah memaafkan, namun keadilan adalah keharusan. Nadira tersenyum tipis, menutup tirai jendela mobil. Bersandar nyaman di bahu Arga. Kisah gadis yatim yang ditipu dan dibuang itu telah berakhir.
Kini yang ada hanyalah legenda tentang Nadira Wiratama, sang jenderal tanpa seragam yang memenangkan perang tanpa kehilangan jiwanya. Dan di kejauhan, keadilan semesta terus bekerja dalam diam.